Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek business learning kami tentang kepatuhan PT Alo Bank Indonesia terhadap beberapa PSAK. Izin memperkenalkan diri, saya Meka Kristintia Putri dengan NPM 2211031002. Saya Sartika Putri Maria dengan NPM 2211031030. Dinda Yunidias dengan NPM 2251031010. Perkenalkan, nama saya Karista Fania dengan NPM 22510311010. Nama saya Bibi Desti Rawan Maya Susanto, NPM 22510311036. PT Alo Bank Indonesia merupakan suatu usaha bank digital yang menyediakan aplikasi yang memudahkan para pengguna atau nasabahnya melakukan transaksi dan menabung di PT Alo Bank Indonesia. Setelah dianalisis pada laporan posisi keuangannya, maka aset pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Serta pada tahun 2022 merupakan tahun yang baru yang dimana ekuitas lebih tinggi daripada liabilitas. Karena pada tahun sebelumnya, PT Alo Bank mengalami liabilitas lebih banyak dibandingkan dengan modalnya. Melihat kinerja developer laba bersih, terlihat pada tahun 2022, PT Alo Bank mengalami kenaikan dalam mendapatkan laba bersih, yang dimana naik dari 40% dari tahun 2021. Di sini terlihat bahwasanya PT Alo Bank terus mengalami peningkatan dalam kinerja perusahaannya. Setelah itu, kami menganalisis menggunakan rasio-rasio, menggunakan 3 rasio, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Pada likuiditasnya, PT Alo Bank cukup bagus dalam menggunakan asetnya untuk memaksimalkan mendapatkan laba. Dengan itu, PT Alo Bank bisa dikatakan baik. Rasio solvabilitas pula, terlihat bahwasannya rata-rata dari rasio likuiditas adalah 20% ke atas, yang dimana ini berarti PT Alo Bank mampu membayar utangnya menggunakan aset yang dimiliki dan modal yang dimiliki. Dengan itu, PT Alo Bank pun dapat dikatakan baik dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Pada analisis rasio profitabilitas pun, PT Alo Bank dapat dikatakan baik karena rata-ratanya lebih dari 7%, yang dimana di sini berarti dalam memperoleh laba, PT Alo Bank cukup tinggi dalam memaksimalkan laba yang didapatkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 3 yang merupakan PSAK yang mengatur mengenai laporan keuangan interim. Nah, di sini PT Alo Bank telah menyajikan dan melaporkan laporan interimnya berdasarkan PSAK 1 dan dilaporkan dimulai dari tanggal 31 Maret pada tahun tertentu. Selanjutnya PSAK 5 yang merupakan PSAK yang mengatur tentang segmen operasi. PT Alo Bank telah menyajikan segmen operasinya dengan beberapa pos dan mengukurnya menggunakan sesuai dengan geografis dari segmen operasi. Selanjutnya, PT Alo Bank mengakui akan segmen operasinya di akhir periode dan mengungkapkannya pada laporan laba rugi dan diperjelas dalam catatan atas laporan keuangan. PT Alo Bank Indonesia sudah sesuai dengan PSAK nomor 7 tentang pihak-pihak berelasi, yang diantaranya sudah mengungkapkan pihak-pihak berelasi di catatan atas laporan keuangan, yang disertai dengan sifat hubungan berelasi dan jenis transaksi yang signifikan. PT Alo Bank Indonesia juga sudah memenuhi PSAK nomor 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, yang diantaranya sudah mengakui peristiwa setelah periode pelaporan, mengungkapkan tanggal laporan bil transaksi untuk terbit, dan informasi mengenai peristiwa setelah periode pelaporan pada catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan tahun 2021, terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang disahkan pada 26 Januari 2022. 15 tentang identitas asosiasi dan ventura bersama, yaitu telah menjadi salah satu syarat untuk melakukan kontak atau berrelasi dengan pihak luar. Dan PSAK 18 yaitu tentang program manfaat rumah karya, di mana dana pensiun yang diberikan pada para karyawan telah dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang telah menjadi peserta program pensiun bank. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai PSAK 24. PSAK 24 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Dalam implementasinya, PSAK 24 menggunakan metode pengakuan imbalan kerja, berarti biaya atau utang diakui saat karyawan memberikan jasa atau pekerjaannya. Dalam pengukurannya, PT Alo Bank Indonesia Tbk diukur berdasarkan 9 asumsi, yaitu tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya dalam perjanjiannya disajikan pada CLK di pos beban operasional lainnya di bagian tenaga kerja. Terdapat gaji dari tunjangan karyawan, beban imbalan kerja, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah pengungkapannya diungkapkan dalam laporan laba rugi pada bagian beban operasional lainnya di akun tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu PSAK 25. PSAK ini merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Dalam implementasinya, PT Alo Bank mengakui adanya perubahan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangannya, yaitu awal periode ditetapkan 1 Januari. Saat terjadinya perubahan, yaitu aset, dapat mengukur keuangan dengan kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Sedangkan aset dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan, diamortisasikan menggunakan metode suku bunga efektif. Terakhir, dalam pengungkapannya, tertera pada CLK yang berisikan dampak dari adanya perubahan dari kebijakan akuntansi. 7. PT Alo Bank Indonesia Tbk mengukur provisi dan urgensi dengan menggunakan estimasi terbaik yang terbaru menggunakan suku bunga efektif, yang dimana ditelaah pada saat tanggal pelaporan provisi dan kontingensi. Dengan menerapkan PSAK 57, dampak yang didapatkan oleh PT Alo Bank Indonesia adalah teratur dan tersistematisnya pelaporan terkait provisi dan liabilitas kontingensi yang dimiliki PT Alo Bank Indonesia. PSAK 60, gambar tersebut merupakan perhitungan dalam melakukan pengukuran terhadap instrumen keuangan dengan nilai wajar yang dimana disesuaikan dari waktu ke waktu. Dalam melakukan pengungkapan tersebut, instrumen keuangannya PT Alo Bank Indonesia mengungkapkan di CALK terkait risiko kreditnya, terkait penurunan atau peningkatan pada risiko kreditnya. Bukan hanya risiko kreditnya, yang dilakukan catatan atas laporan keuangan PT Alo Bank pun melakukan pengungkapan instrumen keuangannya terkait analisis sensitivitas yang dilakukan secara berkala di setiap bulannya.
Dengan diterapkannya PSAK 60 pada PT Alobank Indonesia, berdampak adanya evaluasi terhadap instrumen keuangan untuk manajemen risiko dan analisis melalui nilai wajar di waktu tertentu. Berikutnya, PT Alobank Indonesia juga sudah memenuhi PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar, yang diantaranya sudah melakukan pengukuran aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang digunakan pelaku pasar untuk memberikan manfaat ekonomi terbaik dan menggunakan teknik penilaian. Pada pengungkapan, PT Alobank juga sudah mengungkapkan informasi mengenai penilaian aset atau liabilitas pada nilai wajar yang dilakukan secara berulang dan juga sudah menerapkan 3 kategori hierarki level input nilai wajar. PSAK 71 yang mengatur mengenai perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan. Di PT Alobank sendiri, dia telah mengakui akan adanya cadangan kerugian pada awal periode dan diukur dengan kredit ekspektasi 12 bulan dan diungkapkan pada laporan posisi keuangan. PT Alobank telah menerapkan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Hal ini telah diterapkan di ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai PSAK 73. PSAK ini mengatur tentang sewa yang menetapkan prinsip akuntansi, pengukuran, penyajian, dan pelaporan sewa. Dalam implementasinya, pengakuan PT Alobank sebagai listener mengakui aset untuk sewa operasi yang disusunkan menggunakan metode garis lurus di laporan posisi keuangan sesuai segmen aset tersebut. Dalam melakukan pengukuran dengan estimasikan masa sewa, dengan itu manajemen mempertimbangkan seluruh faktor dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi. Dalam penyajiannya dapat dilihat menunjukkan tingkat kenaikan aset hak sewa guna di tahun 2022 yang dipengaruhi oleh model reformasi berupa tanah dan bangunan dan model biaya berupa renovasi bangunan atau instalasi, kendaraan, dan peralatan kantor. Dan yang terakhir dalam pengungkapannya, terdapat barisan antar atas laporan keuangan dari bagian kegiatan usaha bank berkaitan dengan diakui dan diukurnya sewa menyewa yang ada di PT Alobank Indonesia. Setelah beberapa analisis kami terhadap PT Alobank, maka dapat dikatakan kinerja PT Alobank mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun ke tahun, di mana laba terus meningkat, terus setiap tahunnya PT Alobank mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan dapat memanfaatkan asetnya dengan efisien untuk mendapatkan laba. Nah, dan pula selain itu PT Alobank telah mematuhi beberapa PSAK yang telah kami jelaskan. Maka dari itu dapat kami kesimpulan kinerja PT Alobank cukup baik dan telah mematuhi PSAK yang telah ada. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika dapat informasi yang kami sampaikan itu ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.